Saya dari anggota kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah media berasal dari kata bahasa kuno yaitu medius yang berarti perantara. Sedangkan pembelajaran adalah yaitu sumber ilmu atau sumber informasi. Menurut Irawan, media pembelajaran adalah suatu informasi atau sarana informasi dengan mudah ke penerima informasi. Nah, kalau menurut Latehuru, media pembelajaran adalah merupakan alat perantara atau teknik dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan bertujuan untuk interaksi antar guru dengan pendidik dan dapat berjalan dengan secara lancar. Menurut Sudirman, media pembelajaran adalah suatu alat cetak yang dibuat oleh manusia maupun audiovisual yang dapat dilihat dan didengarkan maupun dapat dibaca. Dan menurut Hatmat, media pembelajaran adalah suatu alat atau bahan yang digabungkan menjadi suatu perangkat lunak yang bisa disebut dengan software atau perangkat keras yaitu hardware yang tujuannya untuk sarana informasi, sarana komunikasi secara langsung antar guru dan pendidik. Nah, dari ilmuwan di atas kita dapat simpulkan bahwa media pembelajaran adalah merupakan sebuah alat hardware ataupun software yang berguna untuk sebagai media informasi dari sumber ke penerima. Nah, selanjutnya ke ciri-ciri media pembelajaran. Sebelum ke ciri-ciri media pembelajaran, saya akan mengoper bab ini, maksudnya pembahasan ini ke kelompok saya yang selanjutnya. Jadi pindah ke video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri media pembelajaran. Sebelum kita memasuki ke ciri-ciri media pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengerti apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran adalah suatu alat atau bahan yang dapat menunjang terjadinya proses pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran itu dapat membantu seorang siswa dalam memahami. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, siswa itu dapat lebih mudah dalam memahami suatu materi. Oke. Ciri-ciri media pembelajaran yang pertama itu material. Dalam artian memiliki wujud fisik terutama pada alat-alat peraga. Contohnya itu seperti pada kimia, itu tabung reaksi, pada materi biologi, rangka manusia dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu model dari suatu konsep materi tertentu. Nah, misalnya itu anatomi tubuh manusia, itu kan contohnya media pembelajarannya bisa berupa tulang belulang. Nah, kemudian salah satu contohnya itu pada matematika bisa berbentuk bangun-bangun, pada geometri bisa kita membuat bangun segitiga seperti itu. Itu adalah media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yakni bersifat adaptif. Dalam artian adaptif ini dapat menyesuaikan tingkat penggunaan model tersebut. Misalnya dalam tingkat SD, SMA, SMP seperti itu. Yang selanjutnya itu bersifat reusable. Dalam artian bisa digunakan berulang-ulang. Yang selanjutnya adalah memiliki ciri-ciri berada di area pembelajaran. Nah, ini sudah pasti ya, karena kan ini media pembelajaran, pasti media pembelajaran ini juga ada di area pembelajaran. Lantas misalnya pada metode biologi kita disuruh mengamati suatu pepohonan. Nah, pepohonan itu juga kan pasti masih berada di area pembelajaran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dapat membantu penyampaian materi. Nah, yang selanjutnya itu visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah suatu media pembelajaran itu akan mempermudah siswa dalam memahami secara visual. Ya, yang selanjutnya itu audio.
Maksudnya audio ini adalah pembelajaran itu dapat menghadirkan stimulus melalui audio. Misalnya saja dalam menghafal. Nah, dalam pembelajaran menghafal itu kita bisa membuat audio agar bisa didengarkan secara berulang-ulang agar siswa itu mudah hafal. Nah, yang selanjutnya itu bersifat edukatif. Ini sudah pasti ya. Maksudnya itu adalah media pembelajaran itu dibuat atau difungsikan dalam rangka pembelajaran untuk membantu pemahaman materi siswa. Yang selanjutnya itu bersifat distributif, dalam artian dapat membantu penyampaian suatu materi. Yang selanjutnya adalah eksploratif. Media pembelajaran memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspor materi pembelajaran yang ada. Misalnya dalam materi matematika bangun ruang. Seorang guru membuat bangun ruang berbentuk balok, segitiga, dan lain-lain lah. Nah, di situ siswa itu mengamati secara langsung. Nah, setelah itu siswa akan mengeksplor dari hasil pengamatannya sendiri itu ternyata bangun ini seperti ini. Nah, disitulah itu bisa dikatakan suatu media pembelajaran. Yang selanjutnya itu bersifat replikatif. Media pembelajaran itu merupakan sebuah replika dari suatu konsep atau gagasan tertentu terhadap materi. Jadi misalnya itu ada materi biologi yang mengamati tulang-tulang, rangka manusia. Jadi replikanya itu ya seperti itu, seperti rangka manusia yang sebenarnya. Kemudian itu yang selanjutnya adalah ciri-cirinya yaitu terbatas. Dalam artian media pembelajaran itu hanya mampu mewakili beberapa realitas atau konsep pada materi tertentu. Terima kasih. Saya Nada Sofia, NIM 19190002 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Nah, media visual ini contohnya seperti LCD dan proyektor. Nah, media visual ini hanya menampilkan berupa gambar atau tulisan atau yang bisa dilihat dengan mata tapi tidak bisa didengar. Kemudian ada media audio. Nah, media audio ini kebalikan dari media visual tadi. Artinya, media audio ini hanya menampilkan media pembelajaran dalam bentuk suara seperti radio atau handphone, recorder dan lain sebagainya. Kemudian ada media audiovisual, artinya gabungan dari kedua media tadi. Berarti media audiovisual ini menampilkan gambar atau sesuatu yang bisa dilihat dan suara yang bisa didengar. Contohnya televisi, Google Classroom, terus film, YouTube dan segala macam. Kemudian selanjutnya ada peta dan globe. Nah, peta dan globe ini media pembelajaran yang menampilkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti sungai, danau, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, atau benua-benua dan negara-negara di dunia. Kemudian selanjutnya ada gambar fotografi. Nah, gambar fotografi ini adalah media pembelajaran berbentuk gambar. Jadi pembelajarannya itu divisualisasikan dengan gambar, kayak kartun. Kan bisa tuh pembelajaran matematika dibuat dalam bentuk kartun. Kemudian gambar-gambar di surat kabar bisa dijadikan media pembelajaran, gambar ilustrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada media serba aneka seperti papan tulis, media 3 dimensi, media 2 dimensi, dan masih banyak lagi. Sebenarnya selain contoh-contoh yang sudah disebutkan, masih banyak media-media pembelajaran lain. Apalagi di masa sekarang ini, media pembelajaran itu sudah sangat berkembang pesat banget. Salah satu contoh perkembangan media pembelajaran yaitu pada tahun 1950. Nah, pada saat itu, televisi menjadi media pembelajaran yang memiliki kategori tinggi atau kualitasnya sangat tinggi. Nah, hal ini berkembang menjadi pada tahun 1970 saat komputer pertama ditemukan. Saat komputer pertama dibuat. Nah,
itu membuktikan kan bahwa media pembelajaran itu berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, apalagi di masa pandemi COVID, setiap orang dituntut untuk mengembangkan media pembelajaran dengan berbagai teknologi yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai guru, calon pendidik harus bisa berinovasi, berkreasi, dan memanfaatkan segala macam teknologi sebagai media pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarotul Yaquratul Aini, NIM 19190021. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi media pembelajaran. Menurut Arsyad Ashar pada tahun 2005, fungsi media pembelajaran yakni suatu alat atau bahan yang membantu pendidik mendapatkan suatu cara agar proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan efektif. Kemudian dapat membangkitkan minat, kemudian motivasi serta pemahaman siswa dalam materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian fungsi media pembelajaran secara umum ada 10. Yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa. Biasanya kalau ada di kelas kan biasanya siswa itu cenderung tidak semuanya fokus pada pembelajaran yang ada di depan. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu bisa membantu seorang pendidik dalam memusatkan perhatian seorang siswa. Biasanya kan kalau tidak ada media pembelajaran, ada yang duduk di belakang biasanya ngobrol dengan teman, kemudian ada yang bermain nulis atau menggambar dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, menggugah emosi siswa. Maksudnya menggugah emosi di sini itu adanya timbul rasa penasaran, kemudian ada rasa ingin tahu apa sih kegunaan media pembelajaran yang dibawa oleh Bapak Ibu guru, kemudian untuk apa, kemudian bagaimana caranya, kemudian apa bersangkutan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kan seorang peserta didik akan merasa untuk apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu siswa dalam pemahaman materi yang lebih mudah. Nah, biasanya kalau ada media pembelajaran itu, peserta didik akan tahu lebih banyak, maksudnya akan mengetahui ternyata ini bagian yang dinamakan sisi miring, kemudian ini yang dinamakan sudut, kemudian ada yang dinamakan persegi panjang apabila mencari luas seperti ini. Jadi tahu panjang kali lebar, mana panjangnya, mana lebarnya, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian membantu siswa dalam mendapatkan informasi yang lebih tepat. Nah, maksudnya informasi yang lebih luas dan tepat. Nanti kan pada saat adanya media pembelajaran ini tidak hanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di offline. Nah, seperti daring saat ini kan juga ada online. Jadi kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti YouTube. Kemudian biasanya ada kuis. Nah, kemudian nanti ada aplikasi yang sebelumnya kita belum pernah nyoba, terus kita pernah nyoba kan, kita mendapatkan informasi yang baru. Kita akan belajar menjadi akan belajar untuk bisa seperti itu. Nah, dari hal kecil itu informasi kan akan terkumpul. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan informasi yang luas dan tepat. Kemudian membangkitkan rasa semangat serta dorongan motivasi belajar siswa. Nah, pasti karena apa? Dengan adanya media pembelajaran ini biasanya seorang siswa tidak akan bosan, karena nanti kan peserta didik akan merasakan proses pembelajaran yang berbeda-beda. Terkadang dengan media pembelajaran secara offline, bisa dengan alat peraga, kemudian bisa terkadang dengan adanya film, video seperti itu. Kemudian minimalisir adanya keterbatasan waktu, tempat, serta panca indera. Maksudnya keterbatasan waktu biasanya kalau secara online
offline itu kan ada jam, maksudnya jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11 pada saat jam pembelajaran. Nah, kalau ada media pembelajaran itu kan bisa dilihat atau digunakan di waktu-waktu yang tidak bertepatan pada saat proses pembelajaran itu. Tidak hanya seperti itu. Contoh saat daring seperti ini kan, kalau kita mau belajar lagi itu kan bisa diakses lagi. Kita tidak keterbatasan waktu pada saat proses pembelajaran. Kemudian tempat. Nah, seperti daring saat ini kan tidak ada tempat ya. Jadi kalau offline itu biasanya tempatnya kotor karena biasanya ada yang piketnya terlalu siang, jadi nggak piket. Kemudian nanti ada yang buang sampah sembarangan karena udah selesai jam istirahat dan lain sebagainya. Kemudian serta siswa dan guru aktif dalam proses pembelajaran secara langsung. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu kan nanti ada interaksi antara siswa dan murid, siswa, murid, dan seorang guru, maaf. Nah, maksudnya di sini kan kalau seumpama ada nanti siswa tanya kepada bapak ibu guru, kemudian bapak ibu guru ada yang sudah menjawab, kemudian nanti ada siswa lain yang menanyakan secara menurut dia, kemudian nanti bapak ibu guru memberikan tanggapan dan seterusnya. Itu kan menjadi hubungan adanya keaktifan antara seorang pendidik dengan peserta. Kemudian selanjutnya minimalisir adanya rasa bosan. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, kalau kita ada media pembelajaran itu kan nanti pembelajaran yang akan disampaikan oleh bapak ibu guru tidak hanya monoton pada kita menyimak bapak ibu guru menjelaskan, kita juga akan merasakan, kita juga akan terlibat secara langsung, kemudian kita akan mengetahui secara langsung dengan adanya alat peraga, kemudian tahu dengan media pembelajaran seperti YouTube, aplikasi, kemudian kuis dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti adanya hubungan timbal balik antara seorang siswa serta pendidik. Pendidik menyampaikan materi dengan pemahaman kepada siswa yang menghasilkan hasil yang baik dan membuat guru merasa berhasil dalam menyampaikan materi. Nah, hubungan timbal baliknya apa? Seorang pendidik dapat menyampaikan materi dengan pemahaman siswa. Nah, dari siswa tersebut sudah paham, kemudian adanya tes, ada UTS, ada UAS. Nah, menghasilkan hasil yang baik itu kan berpengaruh kepada siswa. Mengapa? Itu kan kalau kita sebagai peserta menjadi seorang siswa, kalau kita mendapatkan hasilnya baik itu kan kepuasan tersendiri gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi bapak ibu guru, itu akan membuat beliau bangga bahwa beliau mampu menjelaskan materi yang telah disampaikan dengan baik kepada kita semua, seperti itu. Cukup sekian fungsi dari media pembelajaran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Sasabila, NIM 1919008. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Dalam manfaat media pembelajaran dapat dirasakan baik kepada siswa serta pendidik dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi siswa ada 4, yaitu menimbulkan motivasi siswa, pembelajaran lebih mudah dipahami, metode pembelajaran yang dapat berganti-ganti atau bervariasi. Siswa dapat melakukan banyak hal dalam proses pembelajaran, mulai dari melihat, mendengarkan, melakukan atau praktek, dan menyimpulkan dan kawan-kawan. Dan yang kedua, yaitu manfaat media pembelajaran bagi pendidik. Juga terdapat 4 manfaat, yaitu memperbesar perhatian siswa dalam proses pembelajaran, dapat memberikan pengalaman serta nyata yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, membantu perkembangan kemampuan dalam berbahasa, dan yang terakhir, mudahnya mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan proses serta hasil pembelajaran.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Media pembelajaran merupakan sebuah hardware atau dapat dilihat, didengar, diraba dengan panca indera maupun software atau menyampaikan isi dalam kandungan yang berguna sebagai media informasi dari sumber kepada penerima pada saat proses pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Arsyad Azhar, terdapat ciri umum dalam suatu media. Hardware, software, media pembelajaran digunakan untuk media komunikasi serta interaksi antara seorang siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Dapat dipakai secara massal, kelompok serta individu, dapat dipakai dalam kelas maupun luar kelas. Contoh media pembelajaran: media visual, media audio visual, peta dan globe, gambar fotografi, media serba aneka. Fungsi media pembelajaran yakni suatu alat atau bahan yang membantu pendidik mendapat suatu cara agar proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan efektif, yang dapat membangkitkan minat, motivasi, serta pemahaman siswa dalam materi yang disampaikan oleh pendidik. Dalam manfaat media pembelajaran dapat dirasakan baik kepada siswa serta pendidik dalam proses pembelajaran. Terima kasih.